pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan tokoh hebat yang merupakan pakar susu, yaitu Ibu Poco Triandayani atau sering disapa dengan Ibu Yeni. Nah, Ibu Yeni ini merupakan salah satu tokoh hebat dari divisi pasca panen dan pengolahan susu. Langsung saja kita sapa yuk. Selamat siang Ibu Yeni. Siang Kakak. Siang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini agak serak, tapi tetap sehat. Tapi sehat, alhamdulillah. Ibu sudah siap untuk berbagi informasi dengan Sobat Tani pada hari ini, Bu? Sangat siap. Alhamdulillah. Nah, omong-omong nih Bu, sekarang ini kan habit masyarakat itu pada suka nyemil ya, karena nggak bohong, saya pun juga suka nyemil. Ibu sendiri suka nyemil nggak Bu? Sangat suka itu hobinya. Nah, saya dengar-dengar kan di divisi pasca panen dan pengolahan susu ini kan sering bikin camilan berbahan dasar susu ya. Boleh dijelasin Bu, ada apa aja sih produk-produknya? Oke, terima kasih Kak Bingki. Sobat Tani, di divisi pasca panen dan pengolahan susu di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu ada banyak jenis produk dari olahan susu. Karena kan susu itu sifatnya kalau tidak cepat diolah akan cepat rusak. Karena itu kita akan ada proses olahan selanjutnya. Ada banyak contoh seperti yang ada di meja ini Kak Bingki. Ada stik susu, permen, dan yang lagi booming itu adalah patty susu. Jadi kita bisa bikin burger yang isinya dari susu. Wah, berarti susu bisa diolah jadi burger kayak gitu ya, Bu? Itulah. Makanya orang kan taunya ayo minum susu, ternyata susu juga bisa dimakan dalam bentuk olahan burger susu. Ini kayaknya cocok banget untuk semua kalangan, nggak hanya untuk anak-anak kecil. Gitu, Kak Vicky. Iya. Nah, menyadari kan orang-orang tuh ada yang punya laktose intoleran ya Bu ya, nggak bisa mengkonsumsi susu secara langsung. Kira-kira kalau misalkan mereka mengkonsumsi camilan-camilan seperti ini berpengaruh nggak ya Bu? Ataukah malah itu bagus untuk mereka agar bisa mengkonsumsi susu? Oke, good question. Ini penjelasannya. Jadi memang ada beberapa sobat tani yang di luar sana yang punya masalah terhadap laktosa intoleran. Artinya tubuhnya tidak toleran terhadap laktosa karena beberapa hal. Tapi jangan khawatir, ada banyak solusi yang bisa kita gunakan agar semua sobat tani bisa mengkonsumsi susu. Salah satunya dengan membuat patty susu. Nah, di patty susu itu salah satu prosesnya menggunakan asam untuk penggumpalan susunya dengan proses pemanasan. Nah, proses itu sudah bisa mendedikasi laktosa sehingga laktosanya bisa diserap oleh tubuh kita. Dan itu akan lebih aman untuk teman-teman yang punya masalah di laktosa intoleran. Jadi ini sangat aman untuk teman-teman yang laktosa intoleran. Gitu Mbak. Jadi boleh semuanya mengkonsumsi produk olahan susu yang ada proses seperti itu. Jadi teman-teman yang punya laktose intoleran boleh banget buat mengkonsumsi patty susu ini karena sudah aman. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk produk-produk seperti ini tuh adakah susu jenis tertentu harus yang bagus, harus yang grade A, B, C, D, F, G gitu ada nggak Bu? Ataukah semua jenis susu tuh bisa diolah seperti ini? Oke, untuk sobat tani, jenis produk olahan patty susu yang menjadi isian burger susu, kita bisa gunakan susu dari jenis yang misalnya teman-teman peternak ini, sobat tani kan mengumpulir susunya di KUD susu. Itu kadangkala ada yang tidak diterima oleh KUD susu karena ada pemalsuan, misalnya dengan penambahan air. Nah, susu-susu yang sifatnya demikian bisa kita lakukan proses untuk membuat patty susu. Jadi tidak harus terbuang, susu-susu itu masih bisa kita olah lagi. Atau yang susu alkoholnya, kalau kita uji alkohol itu tidak pecah, tapi kalau diuji didih itu pecah, itu masih bisa kita gunakan. Jadi semuanya itu masih bisa kita gunakan untuk persoalan. Jadi kita bisa gunakan zero waste, tidak ada yang terbuang sia-sia kan. Oke, begitu ya Bu. Jadi ini bisa lah ya dibikin sendiri di rumah. Boleh teman-teman bisa bikin sendiri di rumah. Sangat bisa. Gampang ya Bu? Sangat mudah. Karena persoalannya itu semuanya tidak perlu teknologi yang terlalu tinggi. Kita bisa gunakan semua peralatan yang di rumah tangga kita, di dapur kita semua ada, dan semuanya sangat mudah dan sangat simpel. Saya yakin teman-teman sobat tani di rumah bisa melakukan proses olahan menjadi patty susu ini.
Nah, Bu, tadi kan sempat mention tentang patty susu ya. Boleh nggak sih Bu dijelasin kayak proses pembuatannya itu apa? Karena saya sendiri penasaran dan tentunya sobat tani juga pada penasaran dong ya. Ya, oke. Ini Kak Vicky gampang sekali untuk membuat patty susu sebagai isian dari burger. Karena kan burger itu kan produk burger itu kan sangat diminati, nggak hanya anak-anak kecil, anak ABG sekarang ini pun pasti suka. Saya sama teman saya suka banget sih burger itu. Karena itu praktis dan sohab, bisa masakan semuanya. Oke, bahan-bahan dasarnya seperti tadi disebutkan susu dengan kategori yang tidak harus bagus banget, kategori yang ada pemalsuan dengan penambahan air misalnya, itu juga bisa. Kemudian kita lakukan koagulasinya itu dengan menambahkan juga sebenarnya untuk koagulasi protein itu bisa macam-macam kan gitu. Dengan enzim, dengan penambahan bakteri, atau dengan penambahan asam. Nah, kalau untuk unit usaha biasanya syaratnya itu kan harus cepat, mudah didapat, dan harganya murah. Nah, biasanya itu ditambahkan dengan asam cuka. Untuk 1 liter biasanya kita tambahkan 1 sendok makan asam cuka untuk proses koagulasi proteinnya. Jadi sobat tani, bahan dasar dari patties itu kita sebut dengan curd susu. Gimana cara bikin curd susu? Yaitu dengan mengkoagulasikan kaseinnya, yaitu dengan menambahkan asam cuka. Atau cara lain, kita gunakan enzim. Misalnya dengan enzim bromelain. Kita ambil dari ekstrak buah nanas. Jadi nanasnya kita ekstrak, kemudian kita ambil sarinya, kita masukkan ke dalam susu, itu bisa mengkoagulasikan protein. Itu saja susunya harus sampai di suhu titik isoelektrisnya. Nah, kalau sudah terjadi koagulasi, sudah mengumpal, kita akan pisahkan dulu. Nanti akan ada protein curd dan yang lainnya protein whey. Jika kita mengkoagulasikan protein menggunakan menggunakan enzim bromelain nanas, whey-nya itu masih tidak perlu dibuang. Kita bisa gunakan menjadi minuman whey karena baunya itu harum karena dari ekstrak nanas. Jadi tinggal added sugar a little bit, kemudian langsung bisa kita kemas ke botol. Alasan lainnya kalau dengan cuka, whey-nya bisa kita gunakan juga. Kita bisa gunakan menjadi kerupuk whey. Jadi nggak ada yang sia-sia di produk lanjut. Nggak ada yang terbuang. Nah, zero waste semuanya. Atau dikasihkan untuk pakan sapi. Nah, bahan dasar curd susu itulah yang menjadi bahan dasar pembuatan patties. Kemudian kita tambahkan telur, kita tambahkan tepung tapioka, kemudian kita kukus. Setelah kukus, baru dia akan menjadi gumpalan, baru kita akan cetak, terserah mau bulat, mau kotak, tergantung roti atau ban yang akan kita gunakan. Nah, itu baru setelah dikukus selesai, kita balurin dengan tepung panir, kita simpan di freezer. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif produk-produk frozen seperti nugget. Nah, ini sebenarnya curd itu, ngomong-ngomong tentang curd, sebenarnya kategorinya keju muda. Jadi kan keju yang pembuatannya sangat simpel, yaitu menjadi curd. Mungkin kalau di Sobat Tani lebih kenal dengan tahu susu, tapi kayaknya kurang booming nama tahu susu. Makanya sekarang jadikan patty susu lebih bisa diterima oleh banyak kalangan. Bentuknya selain cantik, kalau kita tambahkan sayuran, mayo, tomat, ya macam-macam, timun, akan lebih terasa susunya, dan itu nggak akan membuat orang enak. Ada beberapa event yang ada di Balai Besar Pelajar Betarawan Batu yang membuat patty susu ini disukai oleh banyak anak-anak yang melakukan one day visit. Jadi balai kami menerima one day visit dari mulai anak PAUD, TK sampai SMA dari berbagai kampus. Biasanya ketika mereka melakukan cooking class, produk patty susu menjadi andalannya. Itu. Jadi jangan ragu teman Sobat Tani,
yang ada di rumah semuanya, kita sangat mudah untuk membuat proses olahan patty susu menjadi burger. Gitu Kak Pinky. Jadi jangan ketinggalan bikin di rumah. Jadi kalau misalkan patty susu ini kan bisa jadi produk frozen ya Bu. Kira-kira Iya. dia bisa bertahan berapa lama Bu kalau misalkan disimpan di freezer gitu? Oke, sama halnya dengan produk frozen lainnya. Semua produk frozen itu minimal plus minus 1 tahun. Kita keep frozen, di frozen. Jadi nanti kita bisa kemas, kemudian kita kalah label, itu nggak kalah bersaing lah sama nugget. Gitu. Tuh Sobat Tani, gampang banget bikin patty susu ini dari curd-nya tadi ya Bu ya? Iya. Nah, kan tadi kan udah mention kalau misalnya itu gampang dibuat, bisa dibuat di rumah, apalagi buat anak-anak muda. Berarti bisa jadi salah satu peluang wirausaha ya Bu ya? Betul sekali. Itu bisa dijelasin tuh peluangnya seperti apa, Iya. besar-besarnya? Oke, ini bisa membuka banyak peluang buat kita untuk cuan biar datang ke rumah kita. Ya, sedikit keringat, sedikit upaya kita bisa menjadikan produk yang kekinian. Karena burger susu ini kan orang-orang biasa mengenal itu kan burger isian beef atau fish atau chicken. Nah, ini salah satu alasan kenapa burger susu harus booming. Karena selain nutrisinya itu mudah diserap tubuh, susu itu 15 menit bisa diserap tubuh. Jadi dibandingkan protein lainnya. Nah, peluang usahanya sangat terbuka menurut saya di burger susu ini. Untuk di kafe-kafe, terutama untuk sobat tani yang berada di sentra sapi perah, yang di sekitar sekarang kan kafe-kafe menjamur di mana-mana. Itu bisa menjadi alternatif, menu burger susu itu menjadi alternatif. Selain selain minum susu, minum yogurt, minum susu pasteurisasi, kita bisa buat camilan dari burger susu. Jadi peluangnya bagus sekali Kak Pinky. Silakan dicoba. Iya, saya pengen banget sih Iya. coba karena itu menarik banget dan mudah banget teman-teman. Nah, oke, mungkin dari WeTalk kita kali ini bisa saya sebutkan ya Bu, kita belajar banyak banget. Tadi susu itu sifatnya mudah rusak, jadi harus segera diolah, segera dikonsumsi. Nah, kalau misalkan diolah bisa jadi kayak yogurt, patty, stik susu, dan lain-lainnya. Kemudian kalau pembuatan patty susu sendiri sudah tadi dijelaskan sama Bu Yeni, itu mudah banget dengan penambahan cuka atau mungkin tadi dari nanas ya. Itu si asam ini merusak laktosa sehingga laktosa nanti patty susu ini membuat patty susu ini bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang mempunyai laktosa intoleran. Nah, terus tadi juga sudah dijelaskan sama Bu Yeni, peluang wirausahanya untuk patty susu ini besar banget ya teman-teman, terbuka untuk semuanya, terutama untuk anak-anak muda nih kalau ingin belajar kewirausahaan dan pengolahan susu bisa aja langsung datang ke divisi pasca panen dan pengolahan susu ya Bu ya? Iya, bisa datang ke divisi pasca panen dan pengolahan susu Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Mari ajak teman-teman Kak Pinky datang ke balai kami untuk bisa memilih pelatihan apa yang cocok dengan passion mereka. Kami terbuka untuk semuanya. Oke, buat sobat tani sekalian, kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Yeni? Oke, untuk sobat tani di rumah, jangan segan-segan, carilah peluang seluas-luasnya. Karena hanya kita sendiri yang bisa merebut peluang itu. Dengan produk olahan susu, cuan bisa datang ke kita. Terima kasih. Mungkin sekian dari kita. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya di W Talk.